Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel teman Hera. Hari ini kita mau belajar lagi, sharing informasi lagi. Tentang apa? Tentang sebuah pekerjaan kreatif, ya. Yang kayaknya belakangan ini banyak peminatnya. Banyak orang yang mulai terjun ke bidang ini karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan, gitu ya. Pekerjaan apa itu? Event organizer. Sekarang tugasnya angkat setinggi-tingginya ketua kelompoknya. Ya, dan yang akan sharing kali ini adalah teman saya, namanya Ega. Halo Ega. Hai, halo Hera. Hai semua. Nah, Ega IO itu jadi pekerjaannya seksi repot ya, pokoknya Yes, ya. seksi sibuk. Seksi sibuk, seksi repot gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh dengar dari Ega tentang pekerjaan ini ya, suka dukanya ya, ups and down-nya, kita mau tahu dulu background-nya Ega. Ega tuh Unpad ya, jurusan Ya, apa Ga? jadi halo sebelumnya Hmm, kita kenalan dulu ya. yes. Oke, saya Ega. Kebetulan sama Hera ini teman SMP. Yes. Yes, satu SMP. Jadi untuk background, dulu sempat satu SMP sama Hera, SMA-nya juga beda ya. Beda. SMA kita di SMA 28, kuliah di Unpad. Kebetulan di Heeh. Unpad itu kita saya di FISIP ya, Visip. Fakultas Ilmu Sosial dan Heeh. Politik. Jurusan? Memang nggak nyambung ya dengan Mm-mm. pekerjaan saya Nah, sekarang. ya. Karena emang sekarang udah banyak ya, kuliah apa, jurusannya apa, kerjanya apa. Mm-mm. Itu udah biasa, Mm-mm. beda-beda, udah Mm-mm. biasa. Mm-mm. Jadi setelah lulus kuliah, jurusannya ya, Jurusan. kebetulan jurusannya itu jurusan yang sebenarnya saya nggak suka. Jurusannya tuh ilmu politik, Oh, ilmu pemerintahan. oh Ya, oke. ya Iya, tahu iya. zaman dulu itu yang penting kalau saya, Heeh. orang tua saya itu biayain kuliah kalau kuliahnya di negeri. Oh, Ya, pokoknya kebetulan suruh negeri. ya dulu saya nggak pinter-pinter amat, ya udah milihnya yang aman-aman aja. Hmm. Fakultasnya yang aman-aman aja, jurusannya yang harus lebih aman lagi. Yang daya kampungnya Heeh. peminatnya nggak banyak. Nggak banyak Iya, ya. jadi Oke. kemungkinan besar untuk bisa lolos besar gitu. Oke. Akhirnya Masuk saya pilih di deh. situ di ilmu pemerintahan, Oh, FISIP Unpad. tapi setelah lulus ini sempat kerja Ya sesuai sempat bidang nggak? kerjanya begini. Ah, Setelah ya lima tahun, enam mm-mm. tahun lah ya, saya kuliah, ya Mm-mm. itu kerjanya sempat di Harian Kompas. Oh, keren dong. Jadi, Heeh. 3 bulan setelah lulus, Heeh. saya kerja di Harian Kompas, Heeh. tapi memang bukan kerja jadi wartawan atau Heeh. kerja jadi, bagian yang sesuai dengan kita ya, Mm-mm. sesuai dengan, Tapi fakultasnya elit itu. loh masuk Kompas Dulu ya. Harian Kompas Heeh. di tahun 2000 kan Heeh. keren-keren Keren, banget. keren banget. Oke, Heeh. Heeh. surat kabar nomor satu yang oplahnya paling banyak kan, Yoi. sampai lebih dari 500.000, hampir 600.000 Oke. dulu ya, di Heeh. tahun 2000. Heeh. Jadi saya masuk pertama tuh tahun 2000. Heeh. Tanggal 12 Juni tahun 2000. Sebagai apa? Masuk sebagai bagian produksi. Oh, Jadi oke. jadi gini, harian Kompas atau surat kabar itu Mm-mm. kan ada part-partnya. Kalau kita baca koran, ada part berita, ada Mm-mm. part iklan. Yes. Saya di bagian iklan. Oh. Jadi bagian produksi di harian Kompas Mm-mm. di advertisement. Jadi di bagian Oke. advertisingnya Ya. harian Kompas. Mm-mm. Ya. Terus akhirnya Terus keluar kita kerja di situ lumayan lama loh, berapa lama? 10 tahun. Serius gak? Jadi Sampai sampai 2010. 2010. Selama di Oh. Kompas 10 tahun itu ya macam-macam ya, suka Heeh. suka dukanya maksudnya dari bagian produksi, pindah Heeh. ke bagian front office, sempat Heeh. juga jadi markom. Oke. Jadi pindah pindah ke bagian yang Heeh. sesuai dengan ya mungkin dilihat ya mungkin selama di Kompas memang saya aktif ya. Mhm. Aktif Mhm. untuk meramaikan suasana. Jadi sering jadi panitia-panitia acara Oh, 17-an. gitu. Terus Internal ya panitia ya waktu itu ya? di internal Heeh. karyawan kita Kompas. Oh, oke. Dan satu lagi saya tuh suka banget sama sepak bola.
Mhm mhm. Jadi dulu tuh tahun 2000 awal itu lagi booming-boomingnya yang namanya futsal. Mmm, Nah, di kantor saya, di mhm, Kompas, itu juga adalah, lapangan futsal, ada mhm, komunitas futsal yang mhm, teman-teman yang suka futsal mhm. gitu. Akhirnya kita bikin event lah, bikin event futsal antar divisi, antar Lu yang bikin, Kak? departemen. Itu saya jadi panitianya. Jadi Oh, istilahnya di jadi situ ya seksi sebetulnya ya reportnya. awalnya? Mungkin mungkin ya di situ jadi Heeh seneng aja gitu ya, heeh, bikin bikin acara. acara kayak gitu, Oh, terus jadi panitia macam-macam lah kayak heeh gitu. heeh heeh. Nah, Sampai akhirnya terus? terus, tahun berjalan, Mhm terakhir tuh mhm saya bantu di mhm. Markom. Ya Markom tuh yang ngurusin event lah, yang ngurusin iklan, ya ya. ngurusin iklan, ngurusin acara yang bekerja sama dengan klien. Mhm Jadi di tahun 2010 mhm itu kita bekerja sama ya, Kompas mhm dengan salah satu brand mhm minuman, bikin acara, kita sebut aja ya Pokari ya. mhm. Nama acaranya Kompas Pokari Sweat Futsal Competition. Itu sampai lama kan dua acara ribu itu? sepuluh itu cuman 2 minggu kalau nggak salah. Heeh. Jadi Enggak hanya maksudnya Jabodetabek. annual nggak? Jadi annual event nggak itu? Enggak, Oh ternyata enggak. enggak? Oh. Jadi sekali-kali jadi, brand Pocari Sweat ya, brand itu memang, sedang menggalakkan, memasarkan produknya di, sport ya, Mhm. terutama futsal yang lagi booming waktu itu. Ya ya. Mhm mhm Ya udah, mhm. akhirnya gue gue aja ya, nggak usah Iya, saya ya, heeh. nggak biasa. Jadi gue waktu itu langsung jadi PIC-nya lah ya, untuk Oh, Kompas Pocari Sweat Futsal Competition. heeh. Jadi memang selama di Jakarta habis kuliah di Bandung Unpad itu di Jakarta, aktif di, dunia futsal gitu ya. Mmm, Jadi aktif di komunitas-komunitas, ada komunitas, saya ikut komunitas futsal itu ada beberapa lah kayak gitu dan, salah mhm satunya ada Big Reds juga, komunitas fans Liverpool juga, itu rutin mhm. futsal juga. Jadi dengan aktif di futsal itu banyak kenal sama teman-teman yang sudah berkecimpung lama di futsal, ya yang mainnya itu ya di dunia event futsal lah kayak gitu. Nah, Awalnya gitu. jadi ngerti. Jadi pas bikin acara jadi PIC, Mhm untuk Kompas Pokari Sweat Futsal Competition, mhm. itu, gue kerja sama sama beberapa temen. Ya kan Mmm, itu kan kayak yang namanya event kan berarti cari pesertanya, yoi terus yoi. promonya, bikin Yes. acaranya, perangkat pertandingannya, lapangannya, pokoknya kita kita urusin semuanya dengan Mhm. Pocari Sweat, Oke kayak oke. gitu. Sampai akhirnya pede, resign, terus gue mau usaha sendiri bikin IO? Ya, gitu. Ini Heeh. ceritanya. Jadi, setelah itu kita kenal dong ya sama orang-orang Pocari Sweat kan. Mhm. Kenal deket lah dengan PIC-nya, dengan yang handle acara futsal competition ini dari Pocari. Mhm. Ya, sebut aja namanya Mas Asari. Halo Mas Asari, kalau apa kabar? Udah lama ketemu, Mbak. Mhm. Udah lama ketemu. Jadi, setelah 2010 itu ya alhamdulillah lancar lah acaranya ya. Ya, Kompas Pocari Sweat Futsal Competition heeh, lancar. Terus di 2010 itu juga, ya kan kita udah kenal ya dengan heeh. PIC, dengan Mas Asari itu kan. Yes. Terus, dah dia WA dan dia nanya gini, "Ga, lu mau pegang nggak, punya konsep nggak? Gua, Pokari mau bikin acara futsal competition antar SMA, tapi Mmm. di beberapa kota di Indonesia." Nah, iya, itu terkenal kan event Pokari Jadi Pokari futsal Sweat futsal itu? Futsal Mhm. Championship namanya, Nah, oke. PSFC. Jadi Oh. awalnya itu kita yang buat. Oh, keren Jadi kita, keren. waktu itu ditawarin, "Oke, siap." Terus, gue hubungin lah beberapa temen, ada Heeh 3 atau 4 orang yang berkecimpung di futsal yang sudah berapa kali juga bikin event heeh futsal di daerah-daerah. heeh. Oke, kita coba, bikin yuk. Ini ada tawaran untuk Mhm pitching ya, mhm. acara PSFC, Pocari Sweat Futsal Competition di 2011 Mmm, ya. mhm. Itu masih 2010, Ya ya. itu Mhm November berarti mundur Oktober, September lah sekitar belum mungkin kalau nggak salah ya. mhm Oke, kita bikin tuh proposalnya, kita hubungi mhm. daerah-daerah. Waktu pertama PSFC itu ada di 10 kota. Oke, ada Sumatera, ada sebagian Jakarta, ya Jawa ya, Mhm Kalimantan, terus ada Sulawesi lah kayak gitu. mhm Kalau mhm. nggak salah ada 10 kota.
Oke, kita bikin proposalnya, kita bikin budgetnya, kita tender lah atau pitching dengan beberapa IO. Jadi kalau misalnya event organizer itu kalau misalnya diundang untuk eh, membuat bekerja sama dengan klien, biasanya Mhm. nggak langsung, biasanya melalui pitching dulu. Beberapa Mmm. IO Mhm. mengajukan konsep dan budget, Mhm. presentasi ke klien, nanti yang Ya. terpilih yang terbaik dialah pemenangnya. Yes, heeh. Kebetulan memang waktu itu ya, alhamdulillah kita Dapet. bikin proposal yang mungkin klien suka lah kayak gitu. Mhm mhm. Jadi 10 kota untuk Pocari Sweat Futsal Championship plus Mhm. satu Grand Champion Oh, di oke, di Jakarta. Jakarta. Grand Champion itu juara-juara dari Heeh 10 kota heeh main di Jakarta heeh. selama 2 hari. Mmm, sorry, nah itu lo masih di Kompas? Itu masih di Kompas. Dikasih itu ya, Ya memang kerja? kan selang-seling, maksudnya gini ya, Oh, jadi memang kita harus bisa ngatur waktu. Kita punya, heeh kerja rutin di heeh, harian di kantor di Kompas. mhm. Kadang-kadang kalau misalnya ada meeting ya mungkin kita ambil cuti atau kita, atur waktu lah kayak gitu, Oh, itu oke masih. oke, Jadi iya. di 2010 masih Mhm mhm kita persiapan buat event mhm Pocari Sweat Futsal, mhm. sama kita kerja kayak Oke, gitu. sip. Sampai akhirnya Jadi kan bikinlah Ega Production. terus akhirnya ya saya kenal ada teman dekat lah, dia jago Heeh, desain, jago konsep, mmm, berdua. Namanya Irul ya, Irul. Ega dan Irul ya, eee, EI ya. oh, Terus oke. kita bikin IOU ya dengan Heeh Irul ini kan. heeh. Ya udah kita namain apa ya. Terus akhirnya setelah kita berdiskusi sambil menghayal-hayal gitu ya. Oke, kita namanya AIDS Pro. AIDS Pro. Mhm, EITS. ES. Ega Irul The Show. Oh, gitu. AIDS Pro ya. Selain itu Oke, AIDS itu gini, orang kalau melihat sesuatu yang berbeda dari yang udah-udah, dari heeh. sesuatu yang berbeda, seringnya AIDS. Oh, bukan wow? Bukan Ya, wow? kalau itu AIDS, ada cewek cakep AIDS, antara wow dan Oh, AIDS ya. oke. Tapi ini AIDS kan, karena Heeh, kita sesuka dengan AIDS itu kan. oke. Jadi kita sebut aja AIDS itu adalah sebuah ungkapan kalau melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu aja. Iya iya iya. Eits, Boleh boleh. ya Oke oke. gitu. Kalau Heeh biasa aja heeh. kan orang diem aja gitu. Oke. Eits, keren nih kayak Heeh gitu. Jadi heeh. itulah, sama satu lagi mungkin yang mau tahu Eits itu artinya pintar ngeles. Eits, Eits. Jadi gimana caranya? IO itu memang harus jago ngeles lah kayak gitu Oh, lah. ya. Ya, Heeh jago bagaimana heeh. bisa menenangkan klien lah kayak gitu walaupun sesulit Heeh. apapun kondisinya. Jago plan B juga kan? Harus, Iya, plan B, ngeles plan C, plan B. plan D, Nah, plan iya. berapapun harus Iya. siap. On the Benar spot, benar. saat itu juga harus bisa Oke. ambil keputusan. Itu dia. Terus resign, terus event Nah, pertama apa? film pernah ya Pocari Sweat Futsal itu Heeh. di 2011. Oh, keluar Tapi ya masih setelah masih resign. kerja di Kompas Kompas. sambil ngerjain Iya event. Jadi iya. gini, Heeh jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja, pulang heeh. kerja langsung berangkat ke daerah. Wih, luar Jumat tuh biasa. malamnya karena event selalu Sabtu Minggu kan. Iya 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 Setiap iya. kalau nggak salah dia setiap 2 minggu sekali Mhm. itu sambil Februari, Maret, Heeh. mungkin mulai bulan Februari waktu itu Februari, Maret, April. Jadi selama ngerjain Pocari Sweat Futsal Championship yang 2011 saya masih kerja. Kerja, Oh. selalu Heeh kerja. heeh heeh. Kadang-kadang hari Jumat pulangnya lebih cepat dicepetin gitu, Heeh biar heeh kejar heeh. pesawat kayak gitu Heeh. kan. Yang penting kerjaan kantor beres ya. Ya yang penting kerja Sisanya beres. weekend Iya, kita kerja kita ke sambil sana, senang-senang. keluar kota. Oke. Ya memang, event pertama, terus Heeh. handle sendiri kan waktu Yoi, itu, terus iya. kita juga kan, istilahnya kalau masih baru lah di dunia event kan, ya Heeh. masih banyak hal yang perlu belajar lah, banyak hal Mhm. yang perlu dipelajari sambil melakukan, gitu. Mmm. Ya Mhm jadi, mhm. masalah-masalah yang timbul pada saat event pertama itu ya Mhm. harus segera kita Mhm. selesaikan dan juga jadi kita tahu, oh ternyata di lapangan seperti ini Iya, loh, kalau kita oke. lagi handle langsung Betul. kan. Momen Nah lo itu. berani memutuskan untuk, "Gue mau bikin sendiri." Oh bikin event sendiri, Pede gitu? pede, ya. Enggak, keluar dari Kompas, Iya akhirnya dong, bikin sendiri, heeh. karena di 2011 itu kan orang udah tahu ya, kita IO kan. Jadi Heeh. ada IO baru namanya AIDS Pro gitu kan. Mmm. Jadi, eee, What? terus jadi gini, di 2011 itu nggak hanya event Pocari Sweat itu, kan itu event itu di semester awal lah ya. Jadi kesananya itu kan nggak ada event kan.
maksudnya gini, Juli ke atas gitu kan waktu itu kan. Ya, Jadi ya. kan event itu selesai sebelum liburan anak sekolah kan waktu itu Ya. kan. Ya. Terus akhirnya kita dapat tawaran beberapa event dan Heeh. itu klien udah makin banyak ya waktu itu. Keren, Jadi luar biasa. ada harus nyiapin ini, ternyata banyak tawaran, Heeh, banyak heeh. teman-teman atau orang yang tahu info ini yang Ya, ingin caranya kita handle gitu loh. ya. Akhirnya udah susah. Futsal semua? Enggak. Enggak, ada apa aja? Jadi Apa aja, Kak? ada event gathering di 2011 itu Heeh. dari Deutsche Bank, terus ada event outing yang foto-fotonya itu outing yang itu kan outing kan, Mhm, mhm. gathering, staff gathering kita sebutnya. Mhm, Dari Synchrome Logistik, terus ada 3 lah waktu itu, ada 3 perusahaan yang handle mhm. yang kita bantu untuk menghandle acaranya. Yang Oh, pertama ih event gathering itu keren. Deutsche Bank. Iya, dia di kalau nggak salah aku lupa Oh. dia September atau Oktober di Heeh, 2011 heeh, itu. heeh. Tapi gue udah resign. Jadi Heeh. setelah itu terus gue Jadi harus pas ngerjain Pokari, tiba-tiba ada tawaran 1, 2, 3 sehingga lo ya, kayaknya ya. gue ini aja Jadi kerjaannya. pas bulan Juni waktu itu ya, Heeh. bulan Juni, Juli ya, bulan Juni, per 1 Juli kalau nggak salah di 2011 gua resign, memutuskan resign dari Red Kompas karena ada event-event di depan yang harus gua handle yang nggak bisa gua kerjain sambil kerja di Oh, Kompas. udah sibuk Ya, banget ya udah ya. sibuk, Oke, jadi udah event waktu ya. pertama apa lepas dari Kompas? Itu masih Pocari Sweat itu sama event Sama Deutsche heeh. Bank. Deutsche Bank Ya, itu bikin staff apa? gathering Deutsche Bank itu Heeh. family gathering ke Taman Oh, Safari. oke. Terus setelah family gathering, Heeh, kita handle staff gatheringnya juga. Yang namanya gini, event gathering heeh, itu ada family gathering, heeh, karyawan dan keluarga-keluarganya, heeh. dan ada staff gathering khusus karyawannya aja. Jadi Oke. tahun itu kita pegang dua waktu itu di Oh, Deutsche oke, Bank itu oke. karena ada Heeh, event family-nya dan heeh. event staffnya. Staffnya di akhir-akhir tahun lah kayak gitu. Oh, jadi lu tuh bikin perusahaan ini tuh modalnya nol ya? Modalnya ada kita dari modal resign dari perusahaan kan memang ada pesangon ya kayak gitu ya, Heeh, ada heeh, gak banyak ya heeh, waktu. Tapi kalau yang namanya event ya kita heeh. suka dapat DP ya Betul, dari heeh. Berarti nggak eh, pakai ada tetap oh tidak? Pocari itu modalnya gede. Kita dapat ada modal lah. Heeh. Ya itu kita dapat, kita ada ya teman yang Eee, menginvestasikan lah kayak gitu, walaupun gabungan, Oh, termasuk gue, oke, oke. termasuk teman gitu, kita Oh, oke, gabung. oke. Iya, iya, Terus di iya. 2011 juga kita bikin event musik, Agnes Monica Oh ya? 2011, sekitar bulan Desember awal Ih, waktu keren itu. sekali Agnes loh. Monica, Save Teen Concept, pokoknya, charity lah kayak gitu di Oh ya, 2011 ya. di Jakarta? Di Jakarta, di Oh, lu yang Balai Kartini. handling? Ya, kita yang handle waktu itu. Oh, oke, oke. Itu, makanya Heeh. sibuk pokoknya waktu jadi Mhm, 2011 awal-awal itu, mhm. setelah Pokari, ya ada event-event, ya ada 3 gathering dan satu konsep nih, kayak gitu. Mmm, Iya, mhm, mhm, mhm. jadi kalau misalnya orang ini event organizer itu ya memang bisnis seperti itu ya, jadi gini, step-stepnya kita di event itu memang kita harus mempersiapkan di awal sedetail mungkin, biar Iya, nanti pas jalannya event, untuk heeh. eksekusinya kita kerjanya jauh lebih ringan lah Lebih dengan ringan event-event. dan yang hire kita Da udah tahu iya, kayak detailnya gitu. begini-begini supaya tidak ada pertanyaan lagi. Dan itu butuh Oke. pengalaman, butuh experience. Iya, Dan di pastinya. awal itu memang kita Heeh. secara pengalaman belum banyak lah gitu. Mhm, Makanya mhm. kejadian sering salah hitung, iya kejadian. Ternyata ya gitu. Ya harusnya Oh, untungnya berapa jadi jadi untungnya lebih sedikit, kecil. harusnya untung jadi rugi, ya kejadian, ya Ah, biasa itu. oke. Itu kerap kali nggak hanya event ya, Heeh. bisnis pun seperti itu mungkin ya. Iya, iya, iya. Bisnis apapun yang Heeh, itu heeh. kalau kita awal-awal ya kita bener-bener ketemu sama em, peristiwa, sama keadaan atau sama Mhm, orang-orang baru yang memang di situ kita harus benar bisa memaintain lah kayak gitu loh. mhm. Dan kita harus bisa mengatur gimana caranya supaya event itu jalan gitu loh. Heeh. Walaupun dengan keadaan ternyata kita salah hitung. Mau nggak mau harus jalan kan? Iya, iya, iya. Iya. Jadi Terus jadi nih heeh, Kompas itu kita balik lagi dulu sebentar. heeh, Jadi sekitar bulan Mei saya mengirimkan surat resign. heeh. Bulan Juni kan harus ada jeda ya. Iya. Jadi per bulan Juli saya sudah resmi menjadi Mhm. IO lah kayak gitu. Mmm, Jadi mhm, mhm. punya usaha sendiri Iya, dengan nama AIDS Pro Aids Pro, Event. heeh. Ya, AIDS Pro Event. Yang, ini kan pekerjaan penting ya, Kak, ya? Hmm, Pekerjaan penting berkaitan dengan kesuksesan sebuah acara, hmm, gitu. hmm.
Terus, gimana caranya lo pilih kru Mhm. yang banyakan orang freelance gitu, Ya kayak ya gitu, kan? iya, Heeh. Padahal ini harus benar-benar kompak, harus mhm, benar-benar tahu kebutuhannya masing-masing, pekerjaannya apa, masing-masing iya. job desk-nya gimana? Iya, kalau untuk di awal dulu, nah Mhm. bikin Pocari Sweat dulu ya, event Heeh pertama kita lah ya. heeh. Itu saya banyak pakai temen yang sudah kenal. Di Oke futsal ada dan ada beberapa saudara saya sendiri. Ada oke adik saya, ada mungkin saudara yang mungkin secara hubungan udah kenal deket lah. oke. Karakternya seperti apa, seperti Iya apa. iya iya. Jadi Mhm kita orang-orang kepercayaan kita mhm yang pegang handle mhm di posisi penting itu biasanya udah gua kenal gitu. mhm mhm Dan ke bawahnya baru itu kita serahkan. Karena gini, Pocari Sweat Futsal Championship itu kan kita di 10 kota. mhm. Kita di setiap kota ada IO lokalnya. Enggak kita handle sendiri. Kita IO pusat Oh, namanya. ada Kita subnya. sebut IO pusat. Ya 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 Jadi ya. kita percayakan sama orang daerah. Nah, orang Mhm. daerah itu kita berdasarkan rekomendasi dari teman-teman. Oh, di Batam Mmm. nih ada si abang ini nih yang biasa bikin handle event, Ya event ya ya. futsal maksudnya. Oh. Di Makassar ada nih abang ini yang bisa handle futsal. Ya udah, terus Mhm. kita kasih kesempatan buat mereka ngirim penawaran ke kita kan. Mhm mhm Dia masuk mhm. kita lihat cara dia Mhm. proposalnya, penawarannya seperti apa kelihatan kalau dia biasa handle event atau tidak Oh, gitu gitu. ya. Jadi kan Jadi event staf yang lapangan tuh banyak dari orang daerah ya sendiri hampir dengan IO ya lokalnya. kita paling bertiga Oke. ke daerah. Ya saya ada Oh. adik adik kandung saya, Heeh. adik ipar saya belum ikut waktu itu Heeh karena dia masih heeh. kuliah. Heeh. Terus sama ada saudara yang oh sama si ada temen deket kita yang biasa handle futsal di luar kota lah gitu Oh, ada. ikut Ya dia dia. ikut. Jadi selalu bertiga. Setelah itu Mhm. pelaksananya kita yang jadi kita yang ngawasin sama Mhm. handle klien. Kan klien Pokarinya juga datang PIC-nya ke Mhm. daerah. Iya iya Dia iya. lihat semuanya, Heeh brandingnya seperti apa, heeh pelaksanaan seperti heeh. apa, kayak gitu. Pengalaman yang nggak enak dulu gak? Ya, Pernah terjadi apa kalau yang di pertama, lapangan gitu oh di biasanya? lapangan, ya Mhm memang banyak ya kejadian. mhm Kita kalau nggak ngalamin yang nggak enak, kita nggak tahu, ya. mhm Kita nggak tahu cara untuk handle itu seperti apa kan gitu. mhm Ya kalau yang di Pocari Sweat kita bekerja sama dengan IO lokal, mhm. tapi IO lokalnya tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama gitu. Suka Mmm. jadi gini, ada beberapa ya. Jadi 10 kota itu nggak semuanya bagus. Ya Ada juga daerah-daerah yang IO lokalnya ternyata kurang berpengalaman atau eh, tidak profesional gitu ketemu jadi di Makassar seperti itu. Mhm Jadi mhm. benar-benar kita di waktu di Makassar itu kita benar-benar handle sendiri. Kita sampai lapangan itu kita sapu sendiri. Lapangannya kotor waktu itu. Oh. Pas malam saya sampai di Makassar itu malam-malam, Heeh heeh. itu saya lihat dua orang si adik saya sama eh, teman saya Teman? satu lagi Heeh. itu lagi nyapuin Lagi nyapu. lapangan. Lapangan Karena lapangannya disapu. kotor. Iya, Ya nggak ada orang. ampun. Ya lokalnya nggak ada. Oh, Iya. oke oke. Kalau jadi gornya itu Heeh. mungkin, bekas dipakai atau kotor Iya. gitu. Pengurus gornya juga nggak ada, ya kayak gitu. Terus di pelaksanaan hariannya juga pas besoknya ternyata Heeh. banyak yang tidak menyediakan yang harusnya disediakan gitu. Padahal Jadi cuman bertiga, Kak. iya, cuman akhirnya pada muncul, cuman ya seperti datang telat, itunya kayak gitu pas Oh. di daerah tuh di Makassar itu waktu itu. Jadi ya Heeh. istilahnya di Makassar itu kita hampir rugilah karena kita kena penalti kan. Tapi kalau tidak sesuai dikurangin kan. Gitu Budgetnya, iya ya? dipotong, iya, penalti ya. Oh. Kan ada checklist-nya. Heeh, checklist-nya. Kita kan sudah propose ke pihak klien bahwa kita menyediakan Mhm. A, B, C, D, E, terlepas tidak Mhm. klien nggak ada, ya dicoret. Oh, Iya, dicoret. iya, Oke kayak gitu. oke. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi eh, pengalaman pertama yang kurang mengenakan yaitu kita salah memilih IO IO. lokal satu kayak gitu. Heeh heeh. Itu yang pertama. Heeh Terus yang kedua, yang heeh tadi gue bilang heeh. salah hitung. Salah hitung. Salah hitung budget. Heeh. Dan salah hitung itu kejadiannya pada event konser Agnes Monica. Iya. Karena kan Oh. kita kayak promotor kan. Iya 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 Promotor. iya. Sementara ini event event besar. Nah, Mhm. kayak saya ngalamin waktu itu memang kita baru-baru ya. Mhm mhm. Terus ada temen baru kenal, teman-teman baru lah di dunia event yang Mhm berapa orang kita kalau nggak salah 4 orang gitu. mhm. Yuk kita bikin konser yuk. Ini dengan tiket, dengan
sponsor nih bisa untung lah gitu. Yuk yuk kita jalan. Kita istilahnya kita patungan lah untuk modal awal untuk event tersebut. Mhm. Ya ternyata tidak sesuai ekspektasi lah Mmm. dari target penonton, sponsor dan, apa ya, materi promosi Mhm. atau budget promosi dan lain tidak sesuai. Mmm. Jadi untuk event Agnes Monica itu ruginya besar gitu, yang ditanggung bersama lah kayak gitu. Dan Oke. itu, bagian gue paling gede lah kayak gitu. Karena kan sebagai ininya lah ya, kan namanya nama Ah, H Pro kan, oke ya itu, oke. eee, mengembalikan kerugian itu sampai 2 tahun, Oh ya? bertahap, iya bertahap bertahap Oh, lah kayak gitu. Karena ruginya gede, banyak ya? kalau 500 juta mah lebih. Iya Oh, kayak gitu. oke Itu oke. event yang Heeh. kita di tahun pertama, Mhm. ya kita ngalamin yang namanya event-event seperti itu. Maksudnya, eee, kejadian-kejadian buruk ya gitu, maksudnya, yang tadi, kerjasama dengan IO lokal yang kurang Mhm. profesional, salah hitung, salah strategi, ya Mhm. gitu-gitu. Jadi kejadian-kejadian itu di tahun pertama dan itu jadi bisnis atau, bisnis di tahun pertama kita benar-benar digembleng. Gitu ya? Digembleng dengan segala kejadian, peristiwa dan ya kalau misalnya kita nggak kuat ya bisa gitu bisa bisa banyaklah Kapok. kejadian, banyak banyak kejadian lah yang oleng-oleng gitu loh. Karena Ah, rugi lah, ya mungkin Hera tahu lah banyak event rugi, event musik iya yang rugi iya iya. sampai itu. Nah itu Heeh. memang kejadiannya kita alamin kayak gitu di event pertama. Makanya Mhm. kita agak trauma kalau untuk bikin event musik lagi kan kayak gitu. Jadi itu Mmm, sebagai pengalaman kita pengalaman aja. bahwa event musik itu jauh lebih rumit daripada yang orang bayangkan gitu loh. Maksudnya Mhm. persiapan seperti apa, maksudnya detail-detailnya, cara kita strategi dan Mhm. masih banyak lagi lah yang harus kita siapkan dan waktu itu kita belum siap sebenarnya. Tapi kita Mmm. memaksakan diri. Namanya juga masih baru ya. Mhm Wah, mhm. semangat nih IO nih Mhm wah. mhm. Yang dilihat waktu itu sama teman apa? Untungnya doang. Wah, bisa untung segini, Bisa untung segini, untung, untung padahal segini. tengah-tengahnya Iya, waduh padahal kerja dalam keras proses segala itu macam, kita harus nyiapin A, B, C, D banyak lah kalau gitu. kebayang. Dan itu Ya ya ya. benar-benar harus diselesaikan dan buat Mhm. seprofesional atau seoke mungkin. Nah, Mhm. disitulah kita kekurangannya. Jadi kita event di Mhm. tahun pertama itu sebenarnya banyak ruginya kalau Mhm. dihitung ya. Iya. Dari Sekolahnya pendapatan ya, orang bilang sama sekarang yang heeh, itu rugi. sekolah dulu di tahun Rugi. awal ya, Iya, rugi. makanya banyak ruginya, Iya. oke. Tapi pengen dikenal sebagai IO tentu nggak dikenal sebagai, kok olahraga spesialisasinya gue nih, gitu. Iya. Kayak musik ada genrenya Iya, gitu. Lu gitu. pengen dikenal itu atau apa aja sih nih bisa gue Iya. kerjain? Kalau sekarang terus terang aja, gue lebih nyaman ya di event yang sekarang gue lakuin. Gue tuh eventnya sepak bola ya. Ya ya ya, Event-event suka olahraga lihat dan di IG ya itu lo. outing dan gathering. Jadi Mmm, itu yang fokus di jiwa dua lu di ini. situ ya Di situ sebetulnya. ya. Bukan Mak wedding, wedding bukan nggak ulang pernah. tahun. Saya gue nggak pernah jadi IO wedding. Belum pernah. Bingung lah. Ulang tahun ya mana aja paling minta minta dibikinin yang seru gitu kan. Akhirnya gitu. Oh, oke Ya oke. udah. Jadi bukan Heeh. khusus atau memfokuskan di situ enggak. Jadi Jadi yang olahraga paling dan enak outing? memang event outing, event gathering. Oh, Bawa oke. jalan-jalan klien, Heeh karyawan-karyawannya ke suatu tempat, kita bikin selama 2 hari atau 3 hari atau heeh. itu untuk klien seneng-seneng lah kayak gitu. Nah, Oh, kita iya iya atur iya. konsep seneng-senengnya Mhm. dengan berbagai macam, ke apa namanya, aktivitas yang Aktivitas. baru-baru kayak gitu kan. Karena gitu, challenge-nya kayak gitu. Jadi gini, kita pegang Pocari Sweat Futsal Championship yang tadi itu dari Mhm 2011 mhm itu sampai 2014. 4 tahun kita pegang. mhm. 2011 10 kota. 2012 Itu 15 beken loh, itu 15 Kak lu kota. yang bikin? Heeh. 15 kota. Terus 2013 18 kota. Terakhir di Wow. 2014 itu 20 kota. Oh, 20 makin kota. makin banyak kota. Setelah event itu eh, main atau berlangsung di lebih dari 10 kota, IO-nya Mhm. jadi 2. Karena kalau satu nggak sanggup. Nggak sanggup. Iya, pusing. Dan itu di tahun ketiga itu Heeh luar biasanya yang namanya Pocari Sweat Futsal Championship itu heeh. ada babak kualifikasi yang main di SMA-SMA roadshow. Jadi gini, Oh. event 2011, 2013 dari Heeh. mulai 2012 ya, 2012 sampai 2013 dan Mhm. 2014.
event Pocari Sweat Futsal Championship itu berlangsung selama 11 bulan. Baru selesai. Ya Mulai ampun, Januari, setahun selesainya ya. November. Oke, kita balik lagi ya, teman-teman. Oke. Jadi itu juga ya, Gak, ya, pesan lo ke orang-orang yang mungkin mau terjun ke dunia IO. Iya. Ketika pekerjaan itu udah nggak fun lagi Mhm. gitu, lo harus ngatur diri Iya. supaya mundur sejenak. Karena tanggung jawab lo kan menyenangkan orang gitu ya. Iya, betul. Ketika lo nya udah nggak fun gitu, pekerjaannya jadi membosankan, kita harus tahu kapan untuk berhenti atau apa Iya. istirahat gitu kali ya. Jadi gini, yang namanya event itu kan banyak jenisnya ya. Mm-mm, Banyak. Yang tadi ada sport event. mm-mm, Sport event tuh ada banyak juga jenisnya. Ada futsal, badminton, bulu tangkis, basket, apapun gitu. mm-mm. Nah, itu di situ nanti teman-teman kalau misalnya benar-benar bisa atau berniat untuk terjun di dunia event, yang saya sebut tadi event tuh banyak. Mm-mm, Jadi yang sport event tadi yang mm-mm, sudah saya alami ya, saya handle selama 4 tahun yang Pocari Sweat Futsal Championship, mm-mm, itu mm-mm, memang kita mengalami kejenuhan ya, karena 4 mm-mm. tahun dengan event yang sama, Ya. itu jadi di 2015 ya, Mm-mm. kita beralih ya ke, jenis event yang lain. Mmm, Itu kita fokuskan waktu itu mulai 2015 kita event gathering, mmm, staff gathering lah kalau bisa kayak gitu. oke. Kalau orang bilang mungkin teman-teman tahu ya yang namanya MICE, Nice, Meeting, ya, Incentive, Conference, dan conference, Exhibition, yes, ya. mhm, Jadi, kalau dibilang IO kita IO MICE, ya kita semuanya pernah ngalamin itu. mmm, Jadi semua event kecuali wedding sudah pernah saya handle. Jadi saya pernah bikin pameran, yang mhm, tadi konser musik, event mhm, olahraga, pertemuan, conference, acara ASEAN Conference pun pernah. Nanti ya setelah mmm, 2015 nih saya cerita nih. Karena event-event di 2015 tuh lebih banyak lagi. Karena nggak hanya Pocari, nggak oh, hanya tadi yang satu event 11 iya, bulan. wah, ya, Jadi setelah 2015 kita heeh, fokus. Oke, di tahun itu pun sebenarnya kita flashback dulu ke yang 2011 tadi. mhm, Dengan event gathering-gathering. mhm, Jadi kita berpromo di situ, dari mulut ke mulut, kayak oke, gitu. Ya ya. kita mulai di 2015 itu dengan beberapa event gathering Waktunya ya. untuk membangun nama baik gitu ya? Nggak Untung kalau event-nya banyak. kalau nama sih nggak ada buruk-buruk, nggak ada. Bukan, nama baik tuh artinya, oh, Ega bisa dipercaya, event-nya pasti Ya, bagus, kan gitu ya dong? kayak gitu Heeh, ya. kayak Di gitu. event itu Ah, perlu waktu. Dan itu ah, setahun 2015 itu kayak kita membuktikan event apapun walaupun jumlahnya nggak banyak di 2015, mhm, tapi kita buat semaksimal mungkin. Ya. Terus, nah di mhm, 2015 kita ada beberapa event gathering, mhm, aku lupa tuh sampai, event-nya apa, adalah kayak gitu. mhm, Terus, di 2016-nya mhm. semakin banyak yang tahu nih, Nah, kalau It's Pro heeh, itu, salah satu keahliannya adalah membuat event outing, gathering atau outing, yaitu event jalan-jalan keluar kota mhm, dari sebuah perusahaan, kalau orang bilang corporate outing lah kayak gitu mhm, ya. mhm, Oke, akhirnya gini, di 2016 mhm. kita mulai nih, mulai banyak yang nelpon atau menawarkan, "Gah," Oh, dari teman sih, "Gah, nih oke, kantor oke. gua mau bikin outing nih, Kak, lu mau ikutan Heeh, pitching nggak?" Nah, oke, heeh, brief-nya seperti apa? Jadi kita kalau udah nerima pitching, heeh, ada tawaran pitching, kita harus terima brief dari kliennya seperti apa. Dia biasanya ada mmm, briefnya. Kliennya maunya apa, mau mhm, seperti apa, daerah mana, kota mana, acaranya mau mhm. itu udah ada briefnya. Dari situ kita sebagai IO Mhm. mengembangkannya dengan konsep kita sendiri. Oh, jadi kita Membuat lebih dengar dulu ya? atraktif. Dengar kliennya dulu mau apa, Iya. baru kita tambahin gitu Iya, ya? jadi kita Oke. nggak bisa menawarkan sementara kliennya nggak mau itu gitu loh. Mhm, Jadi mhm, ada briefnya. Yang mhm, namanya event gathering biasanya dari kliennya dia udah punya plan. Dari situ mmm, gimana kita ngembanginnya mhm, supaya lebih menarik, jauh lebih menarik dan jauh lebih, mhm, lebih mhm, oke gitu loh dari yang mhm, brief itu yang jelas, gitu. mhm, mhm, Oke, di 2016 sudah mulai nih, banyak banyak klien mhm, yang udah kontak, terus kemarin kan, di 2015 juga ada beberapa event, terus menang pitching. Nah mhm, di 2016 tuh ada sebuah bank, Standard Chartered Bank namanya. mhm, Standard Chartered Bank itu di salah satu jadi gini, salah satu panitia gathering di Standard Chartered Bank itu, iya, departemen dia, iya, namanya Departemen Transaction Banking kalau oke, TB. mhm. Itu adalah ex karyawan Deutsche Bank.
yang kita handle. yang pernah lu Kita handle 2013 handle. juga loh. Kita Oke, sempat oke. event Pokari dan handle gathering-nya Dutch Bank. Ya, ya, ya. Kan dia Heeh, berulang. heeh, Kita 3 kali sempat handle itu. heeh. Oke, akhirnya salah satu dia Jadi sebetulnya iklan lo itu lebih banyak dari mulut ke mulut lebih ya? banyak itu iya. Iya. Iya, kan lebih banyak dari itu. Networking lo tuh karena lo kenal orang, orang-orang nggak perlu Iya, ngiklan di nggak ada iklan yang medsos gitu. kita benar-benar kita fokuskan untuk Mm-mm, mengiklan di medsos atau berbayar itu mm-mm, nggak pernah. Jadi mm-mm, gitu dari itu. mm-mm, Ya, Standard Chartered Bank itu kayak pembuka pintu lah. Kita ya, waktu itu pitching mm-mm, dengan departemen transaction banking itu, mm-mm, TB kita sebut. Akhirnya kita menang, dapat event mm-mm. gitu. Eventnya kalau nggak salah di Medan. Oh, Ke oke. Medan waktu itu kita. Jadi kita bikin acara yang bener-bener oke di sana. Ada amazing race, ada gala dinner dengan konsep yang luar biasa kayak gitu itu. Karena memang budgetnya Oh, sampai sesuai. gala dinner segala ya? Gala dinner kita handle Oh, oke, dengan oke. konsep macam-macam. Jadi Heeh, nggak cuman sebuah kegiatan event outingnya. outing Dari itu day one sampai day 3 gitu ya semua pokoknya. yes. Jadi event itu event yang Standard Chartered Bank ini Mm-mm, yang yang mm-mm, saya handle di mm-mm, 2016 itu jadi eventnya tuh Jumat, mm-mm. Sabtu dan Minggu. Ya, Jumat itu ya kedatangan. weekendnya. Ya, ya. Semua Heeh, staf datang heeh, ke Medan heeh. menuju ke hotel. Itu kita handle itu Mm-mm, penjemputan mereka masing-masing. mhm, Batch 1 10 orang, batch mhm, 2 20 orang, batch mhm, 3 itu kita atur tuh. Oh mhm. ini 20 orang lebih bus. Ya, Terus yang sedikit high S. Kalau yang mhm, bos sewain Kijang Innova kayak gitu. Itu ya, kita atur semua sampai 80 orang karyawan dari departemen itu sampai di hotel. mhm. Berapa lama lo pernah paling cepet handling event? Misalnya, Mas Ega, 3 hari lagi acara. Oh itu 7 Pernah hari, nggak? seminggu. Nggak pernah nggak? Pernah Yang seminggu. yang oh seminggu, seminggu itu udah cepet ya? Persiapannya udah Seminggu paling cepet cepet, ya? cepet seminggu. Oh, Seminggu itu event mendatangkan 2.000 orang memecahkan rekor muri. Itu oh bisa ya? cerita bisa 2 jam sendiri tuh saya cerita event itu. Oh jangan, Dari nggak usah Allianz. kelamaan. Oh Itu ya? Allianz. Allianz itu Oh salah ya? satu the best client H-7 dia saya. bikin apa? Outing juga? Bikin apa? Pemecahan itu event Heeh. launching Allianz Ecopark di Ancol. Launching. Oh, Jadi bikin event besar, mendatangkan 2.000 orang, senam, memecahkan rekor muri untuk satu gerakan side oh, plank. Ada artisnya, ada ngeplank. DJ-nya, ada itunya. Itu seminggu. Oh, oh ya, Karena ini IO-nya nggak seminggu. sanggup, IO yang sebelumnya. Dan Keren. si klien ini karena Mhm, Allianz ini itu event keberapa mhm, Allianz setelahnya gitu loh. iya. Jadi, udah tolongin gua gitu. Oh, Budget sanggup? budget tuh berapa? Segini. Oke kalau segini. Oh gitu. Iya, gua tanya budgetnya gede, berani gua. Tambahin Oh, dong, udah langsung, gitu nggak? seminggu hampir nggak tidur. Itu kan Oh, 2.000 masuk orang muri. nyiapin bikin matrasnya, bikin kaosnya, terus Luar 2.000 pesenam biasa. itu dari 18 titik di Heeh, Jakarta heeh. nyiapin busnya semuanya. Heeh, heeh. Senam-senam ibu-ibu itu. Iya, iya, Terus iya. komunitas-komunitas senam Hamin yang maaf setuju lu ayo bikin. iya betul. Astaga, Sampai masuk ke rekor muri. sampai ada itu di Berhasil. IG gua ada. Keren banget, Bos Ega. Itu bayarnya belakangan. Bayarnya belakangan. Iya. Ada ya sanggup gimana? Mau kan nih? Udah oke nih, udah tanda tangan nih. Heeh. Iya bagi-bagi dah untungnya sama dia gitu aja kan. Gitu. Mhm. Set. Nah, Ada itu hal yang pernah bikin lo kapok? kapok ya Heeh. selain Kapok itu. tuh, istirahat dulu gue, 3 bulan gak kerja gitu. Oh, itu paling pas habis event yang kurang itu ya, biasanya kalau Heeh. event-event kayak pernah yang kapoknya bukan kapok. Dimaki-maki orang deh gak? Enggak kapok kalau secara Heeh. gua dimaki hampir enggak sih kayaknya enggak ya. Ya tapi Oh, kalau lah. mungkin ya enggak tahu ya kalau maki-maki sampai gitu sih Heeh. enggak. Enggak ya? Enggak Oh, sampai. syukurlah. Ya itu Heeh. karena kita walaupun Karena kita salah ya heeh. kita ada reasonnya dan kita mengakui kesalahan itu enggak sampai itu. Oh gitu. Ada Dan pasti selalu ada. ada pikir lo punya plan B. Ya harus ada, Seandainya harus ada, harus ada ya. Oh, harus harus ada. ada jadi Iya, teman-teman. iya, Nggak cuman lurus doang nih iya. jalan. Jadi gitu. Tiba-tiba ada apa, harus Gimana siap, kalau dari ngeles. sebelum jadi yang namanya pitching, Heeh. kita presentasi ke Heeh. klien, Heeh. terus lawan kita IO yang lain juga, Heeh. itu kita selalu ditanya kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Kita harus siap jawab. Oh Kalau gitu. ya paling sering kalau misalnya hujan Heeh. gimana, Nah itu. terus kalau misalnya ini, kita harus siap. Jadi Kalau ujian gimana gak? kita harus ada plan nih misalnya. Heeh. Kalau misalnya untuk outing itu ya kita udah siap. Siap Pak, jas hujan untuk 1.000 orang siap. Bawa 1.000 jas Serius? hujan. Bawa. Dan itu Oh pernah ya? kejadian walaupun jumlahnya cuma 100 orang, kita bawa jas hujan.
jas hujan yang sekali Oh, pakai itu. itu tenda? Bikin Enggak, ya tenda? kan mainnya outdoor. Jadi Oh, event itu perlu dipahami itu heeh. banyak banget. Jenisnya banyak banget. Iya iya Dari iya. sebuah gathering itu yang saya Heeh bilang tadi gathering, heeh itu, kita penjemputan. Terus heeh biasanya gini, oke kita balik lagi ke heeh yang tadi itu yang Medan. heeh. Setelah penjemputan, klien-klien, tamu-tamu ya, Mhm serta gathering, mhm itu kita drop di hotel mereka, check in gitu, mhm. ada yang check in siang, sore, atau gitu. Malamnya kita arrange hari pertama tuh dinner bareng dulu. Makan Mmm, bersama istilahnya malam hari pertama lah, iya itu iya makan iya. bareng. Kita Mhm. harus siapin tuh restorannya, restorannya harus kita siapin, sound system-nya apa segala macamnya di Iya hari iya pertama. iya, heeh. Oke, di hari kedua, setelah itu kita udah siapin games-nya tuh dari pagi. Jadi setelah mereka breakfast, Heeh, kita udah siapin tuh acaranya. iya iya Tempatnya, iya. lokasinya, games-nya sampai siang. Sampai siang. Sampai siang. Itu mau dengan berbagai macam games kita siapin. Terus Mhm. setelah itu kayak misalnya kemarin di Medan itu acaranya itu kita bikin amazing race di Medan. Mmm, Jadi mhm kita mhm mhm. spot-spot tertentu, berapa Mhm spot mhm mereka bikin itu acara sampai mhm. sore. Iya iya. Sampai karena mereka ketemu makan siang terus Mhm. lanjut lagi berkunjung dan rata-rata jarang tur ya kalau di staff gathering itu, ya mereka, kalau Main aja tur udah di situ? eee, kita bikin games, tapi Heeh. turnya mereka sendiri. Ada waktu Oh, untuk free time. free time, Ya, itu oke. mereka biasanya ada 3 4 jam Heeh heeh. sebelum gala dinner mereka free time, boleh ke Heeh. mana-mana. Pergi kemana-mana beli Terus oleh-oleh. itu setelah tadi, acara team building atau fun games, Mhm makan siang, tur ya, mhm. bebas, malamnya kita siapkan acara gala dinner. Jadi gala dinnernya konsepnya macam-macam. Ada konsep military, ada, eee, Oh, bling-bling, oke oke. ada konsep, eee, Kayak gitu tuh ide dari mana sih, dari sini, Kak? dari Iya, kita, enggak ya, terus berarti lo cari ide dari mana? dari macam-macam, dari macam. Jadi lucu nih kalau idenya gini, ada, 80s party, 90s party, Iya. 60s party, 60-an juga ada pernah klien Heeh eksklusif. heeh. Dia bikin event yang eksklusif. Itu ada. Jadi kita malam gala dinner itu kita siapkan sesuai dengan tema dan konsepnya. Jadi, kalau orang bilang dekorasinya, Nah, lighting-nya, dan kostum dari, itu lo baca apa lihat-lihat ada YouTube, baca, nonton film? YouTube jarang. YouTube YouTube karena jarang? emang jarang tuh yang begitu. Mhm Kita biasanya ide dari sendiri sambil, lucu juga nih Pak kalau misalnya kita bikin acaranya, konsepnya, mhm. malam Gatsby. Itu kan 60-an tuh, Mmm, orang-orang iya pakai baju iya iya. 60-an Gatsby itu kan, Heeh. itu kayak gitu. Jadi, kadang-kadang kliennya juga minta seperti itu kadang-kadang, kadang-kadang dari kita, Mhm "Mbak, malamnya mau apa acaranya?" "Oh, kita acaranya futuristik." Wah, mhm kayak gitu. Terus acaranya glow in the dark. mhm. Seperti glow in the dark pun kita harus siapin sampai lampu UV-nya di setiap area. Jadi setiap baju yang dipakai untuk, eee, Acara bisa itu heeh. memantulkan cahaya itu Mhm keluar mhm. semua. Jadi Mmm, gathering tuh banyak banget macamnya. oke oke. Banyak, asli banyak. Itu baru satu loh, satu klien. Heeh. Jadi lanjut ya, setelah si transaction banking ini kita sukses, Mhm di Standard Chartered Bank atau di bank-bank yang lain itu kan mhm. departemennya banyak. Iya, Iya, heeh nyamber akhirnya. Akhirnya dari transaction banking, terus dapat telepon lagi, tiba-tiba, "Mas, saya dengan," misalnya heeh. dengan A, "saya dari commercial banking nih, TB, saya Nah, dapat telepon dari Mas ini." heeh. "Oh ya, kita mau bikin gathering." Mereka resiko Lanjut. juga kalau mau cari orang baru, udah jelas gitu, maksudnya Iya udah jelas kerjaannya grupnya Ega, iya bagus, acara sukses gitu. Cari orang lagi udah iya GR ya. iya. Heeh, Jadi udahlah untuk dia aja, orang transaction mikirnya gitu. banking itu 10 departemen waktu itu kita handle sampai Luar 2019 biasa. sebelum sebelum event. Jadi belasan event dan Heeh, itu nggak hanya gathering, yang he conference, meeting, heeh, konferensi pers, heeh, kayak gitu. Bikin buku tahunan, sorry, annual annual year, apa sih namanya? Annual report. annual report. Bikin foto bos-bosnya, bikin. Jadi Oh, bener-bener kita waktu itu semuanya ya? sibuk dengan Standard Chartered hampir 3 tahun sebelum pandemi lah. Oh Itu gitu. ngerjain event misalnya setahun 24, Heeh, 12 tuh Standard Chartered. hebat. Itu sama Oke. Standard Chartered, ini Standard Chartered besok. Mhm Kembali lagi, tanggal 10 besok saya dapat event Standard Chartered yang tadi mhm. nelfon, The gitu. power of, professionalism ya. Iya Harus profesional, orang percaya gitu. iya, Sekarang itu. karakter apa sih, Kak, yang harus dimiliki oleh orang yang mau jadi organizer ini, event Oke, organizer? kalau yang namanya kreatif itu harus. Harus. Kreatif ya, Ya, pertama kreatif. mhm. Tapi ada yang paling lebih bagus lagi, harus tahan mental.
Ah, betul. Tahan mental, tahan, menghadapi pokoknya yang namanya event itu kan kita berhadapan dengan klien dan banyak orang. Iya, Ya, jadi ada suatu heeh, kejadian atau peristiwa di mana mhm, nanti tidak sesuai dengan keinginan klien dan klien itu langsung untuk, kita harus secepat mungkin mengambil keputusan. Kita jangan down, jangan apapun. Jadi, mmm, sebisa mungkin, secepat mungkin kita bisa mengambil keputusan, plan yang tadi bilang plan B, plan C, atau iya, kita eksekusi langsung sesuai dengan keadaan sih, cuman kita beri pengertian kepada klien. Ya, tapi yang namanya mental IO itu luar biasa ya, mental. bener ya, Jadi heeh, kita kan ketemu sama banyak orang dan tanggung jawab kita adalah membuat event itu sukses heeh, dan semua orang yang ikut serta di event tersebut juga senang. mmm, Nah, itu yang saya bilang tadi fokus di gathering karena jumlah orang yang involved di event kita dan merasakan pelayanan kita itu banyak. iya Kalau iya, gathering kan kita 70 orang ya 70 orang kita handle, mhm kita mhm layani. mhm 80 orang ya 80 orang. mhm, Jadi yang namanya event gathering itu jumlahnya macam-macam dan terbanyak adalah saya pernah bawa 1.200 orang mhm naik bus mhm, dari SAI EMB Niaga. Dari sebuah mmm, departemen namanya Collection and Recovery. 1.200 orang? 1.200 orang naik bus itu dari 8 titik penyembutan di 4 kota. Semuanya ke Jogja. Semuanya ke Jogja. Wow, 1.200 orang. Jadi, ini ya, penjemputan di Bandung, oh, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Belum yang kecil-kecil yang lainnya yang nggak gitu. Itu 1.200 orang. Itu event yang salah satu event luar biasa yang saya handle mhm membawa 1.200 orang naik bus. mhm, Kita kumpul di handle mana tuh? semua. Di Di 4 titik. 4 4 titik? titik. Kantor CMB Niaga yang di Bintaro, Heeh, Jakarta ya, Jakarta ada Jakarta, Bintaro, ada satu lagi yang di Tebet, ya, itu oke, 6 bis sama 2 bis. heeh, Totalnya itu ada 16 bus kalau nggak salah. mhm Terus, di Bandung ada 4 bus kalau nggak mhm salah, terus Surabaya ada berapa bus, mhm, terus, Semarang ada berapa bus, kumpul semua di Jogja di waktu yang sama di hari Jumat pagi. Mereka berangkatnya hari Kamis, Jumat satu kantor libur, ya, dan itu kita ke Jogja, kita sewa 5 hotel. Kita booking semua, booking semua, hotelnya juga harus oke semua, bintang 3 ke heeh atas, heeh, bosnya pasti 45, kalau karyawannya 3. Terus mereka 1.200 orang bikin acara gala dinner di tebing Breksi dengan oh, konsep Javanese, modern, pokoknya keren banget. Luar biasa. Ada DJ, ada band dan lain-lain. cara ngomongnya orang Igo juga harus gini, nggak boleh lemes ya, Jangan, harus semangat, semangat. Yes, iya. yes pokoknya. Satu lagi sehat ya, Kak, ya? Ya Kerjaannya harus, gila kan, IO 7 tuh hari nggak tidur. IO itu, kerap dengan tolak angin. Jadi sering di kantongnya tuh ada tolak angin gitu. Itu udah itu. Tapi kalau, gue minimal harus tidur 2 jam lah. Maksudnya 2 ya jam. 2 jam itu yang ini nih, kalau cerita event-event yang luar Heeh, biasa tuh banyak ya, bisa heeh bisa heeh, bisa berhari-hari nih podcast heeh, nih, beneran. Karena itu luar biasa dan pengalamannya sungguh amazing. Amazing mhm buat kita dan amazing buat mhm klien. Jadi mhm. kalau misalnya teman-teman mau lihat bisa cek aja Page Pro, Nanti saya itu tulis bisa di ada. sini. Itu di YouTube kita ada beberapa event. Dan itu dari event gathering yang tadi saya bilang dari, Standard Chartered, itu nyamber ke bank-bank lain. Banyak bank yang ya tadi Standard Chartered, CIMB Niaga, Bank Mhm Permata, Bank BRI, mhm Bank Mandiri. mhm. Jadi bank itu senang karena bank itu ada budget yang namanya budget outing. Iya iya, Ya, pasti. you know kan, Hera? Iya, Itu udah ada budget. Nah, itulah di mana kita kalau misalnya memang mau fokus di gathering, mhm itu peluangnya besar banget. mhm. Tapi kita, mengalami hal yang juga luar biasa terpuruk ya, pada saat negara api menyerang, pada saat pandemi. Demi nah Ya, kita itu. 3 tahun udah nggak ada event yang namanya event gathering, udah nggak ada. Dulu pemasukan dari mana, Kak? Kalau itu waktu itu pemasukan jadi mantap kita, bukan tabungan. Aduh, Ya itu ya, bangkit lagi tahun berapa? kali 2023 udah jalan lagi? 2021, 2022. 2022? Oh, Iya, baru syukurlah. ada event kita. 2022 2 kemarin ada tahun event, ya. walaupun nggak dulu sampai sebulan bisa 2 kali event gathering, Heeh. itu sekarang sebulan waktu itu 2 bulan sekali. Sekarang di 2024 ini udah sebulan sekali kita dapat event. Malah ini, kemarin 2 minggu lalu ada event, Barusan ada, besok ada sekarang event ada lagi, ada lagi. event. Oke Macam-macam oke. kayak gitu. Mhm. Eee,
sekarang kalau kayak orang baru memulai nih, gue gitu, Ya, nggak mau mau bikin IO, ya. gue mau mulai dari mana gue? Gue ngurus Oke. RT dulu apa gimana? Ya, 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 ya. gue mulai dari mana? Kalau lu kan juga kecebur ya, Ya, karena lu orangnya ceria, disuruh lu nah itu jadi dia. panitia ini itu gitu. Gini, Mulainya dari jadi mana? IO itu jangan gue mau mulai IO tuh. Gue mau mulai nih IO. Nah, gini, Mhm, ada basic yang harus dikuasain ya, selain oke, tadi mental yang mhm, kuat, terus tadi kreatif kayak gitu ya. mhm, Kita juga di sini kita ada soft skill-nya juga ya, kayak gitu oke, ya. pasti Harus komunikasi. Excel, jago Excel, PowerPoint, bikin presentation kayak gitu itu harus. Ya, itu harus itu. Kalau mau benar-benar emang teman-teman mau mulai, ya dimulailah dari event-event yang kecil dulu ya. Mhm, Tadi dibilang sama Hera, event RT ngurus dulu, RT, handle acara di RT, 17-an di acara 17-an RT kayak gitu. gitu ya, Itu boleh ya. untuk belajar ya kayak gitu. Kalau gue mulai dari situ kapan gue jadi kayak Ega ya? Dan sabar ya. Itu kemarin bertahap ya. Itu bertahun-tahun Heeh, loh. Emang nggak bisa instan ya. mhm, Kalau emang mau bener-bener itu bisa ikut ya. Misalnya gini, ikut misalnya ada temen yang emang udah IO, mhm. ikut jadi krunya. Oh iya, itu Misalnya dulu ya. how they handle the client, how they handle the event kayak gitu Iya ya. iya iya, Jadi kita lihat, kita heeh, pelajarin kayak gitu kita lihat. Kebetulan dulu emang gua nggak gitu, gua langsung ya. Gua tuh langsung jadi PIC lah waktu itu. PIC. Jadi gua belajar langsung gimana jadi PIC dan langsung jadi handle-nya juga, eksekusinya juga kayak Mhm gitu. mhm. Jadi kan urutannya ya, teman-teman kalau mau jadi IO itu kan. Jadi tadi kreatif, tahan mental, ini ada azan. Ya, stop dulu deh, Ya, masuk ada soalnya kayaknya. asin. Masuk. Yes. Kalau yang namanya tadi kita udah sebut ya, harus kreatif, mental dan punya soft skill ya. Soft Mhm. skill. Satu lagi pintar ngomong yang udah pasti Pinter kan. Pintar ngomong. Tadi ngomong. Ega cerita besok itu mau nge-brief, yang di-brief siapa? Seluruh orang yang, terlibat dalam acara itu. Ada satpam, Ya, ya siapa lagi? security-nya, Security-nya, maintenance-nya, maintenance-nya terus gitu. apa yang safety-nya. Heeh, Itu kita sebelum event harus meeting dengan mereka. mhm. Itu di situ. Supaya satu tujuan, sama Yes. gitu tujuannya gitu. Koordinasinya tuh emang menyeluruh ya, nggak Ya, cuman anak buahnya Ega, cuman anak buahnya yang dari company itu pun staff dari ya, company yang terlibat ya semua terlibat harus ikut. harus ikut Karena event gitu. itu melibatkan banyak pihak. Heeh. Setiap event pasti melibatkan banyak pihak dan kita harus bisa menghandle pihak-pihak tersebut dan Mhm. memberi informasi selengkap mungkin terhadap pihak-pihak yang mensupport dan terkait dengan event kita. Mmm. Di setiap event, nggak hanya event Mhm. seperti event besok tanggal 10 yang mau gue handle itu event Hari Kemerdekaan. Jadi acara games buat Independence Day, Oke. Hari Kemerdekaan di kantor. Itu Mhm. salah satu event kalau, kita anggap event fun game lah, event games. Mhm. Dan memang fokus, EOH Pro ini sekarang ini memang bagaimana membuat sebuah event semenarik mungkin ya. Itu, Mhm. dengan games-games Mhm. yang kreatif, yang seru, Mmm. yang kadang-kadang gini ya. Mungkin, teman-teman sering ya, kalau misalnya dia karyawan ya, ikut Mhm. acara outing, team Mhm. building. Mhm. Terus tahun ini ikut team building, tahun Mhm. depan ikut team building. Kantor yang ngadain ya, Mhm. tapi biasanya tempatnya beda-beda. Coba perhatiin, itu games-games-nya sama nggak atau beda-beda? Kalau tim building kan biasa ya, Mhm. games-nya kan seperti apa. Mhm. Nah, ini kita sebagai, IO, saya ini ya, Eee, challenge-nya itu kadang-kadang seperti ini, coba bikin fun games yang belum pernah Nah, kita alamin atau belum mhm. pernah, kita Dimainkan. rasain. Nah Heeh. itu, di situlah kreativitas kita harus keluar. Heeh. Jadi kita, selain kita bikin yang baru, kita wajib juga memodifikasi yang sudah ada. Seperti 2 Mmm. minggu yang lalu Bank Permata 300 orang, Mhm. saya bikin games, 5 games baru dan saya wawancara semua yang di situ, "Pernah nggak 5 games ini dimainin?" "Belum pernah, ini games baru semua." Dan semua excited 300-300-nya walaupun melelahkan karena gini ya, kita kalau bikin event gathering kita lihat dulu, itu karyawan dari departemen apa. Oh, Departemen yang suka di lapangan, apa heeh departemen yang tukang ngitung-ngitung, heeh, di apa belakang departemen meja? pemikir, Heeh. apa departemen itu Oh games-nya beda, oke oke. games-nya beda. Iya 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 Jangan iya. jangan istilahnya jangan Tujuannya biar semua mau terlibat ya? ya, jangan Heeh. kita pakai event yang istilahnya keras atau event yang high impact Mhm. buat karyawan yang
bagian biasa di depan laptop atau di depan di Iya kantor iya gitu. iya. Karena kita kemarin itu bikin event Bank Permata orang collection, orang lapangan Event kebanyakan lapangan? 80% eventnya harus event lapangan. Gitu. Oh, gitu-gitu, Gitu. oke. Jadi kita harus lihat Ega gamesnya. nih bukan cuman, leader-nya ya, leader untuk, IO-nya, Ega juga MC ya. Ya, Gila capek banget loh, Ga. ya begitu. Heeh Jadi kadang-kadang jadi IO-nya ya jadi MC-nya. Kenapa? heeh. Karena suka pernah kejadian MC-nya nggak datang, ya udah gua aja jadi MC-nya gitu ya. Kebetulan ya memang Oke. karena paham dengan kliennya itu juga Heeh kan. Jadi heeh. kalau jadi MC ya alhamdulillah lah kayak gitu. Gila baterainya ya, Ega, ya. Gila, Ini pernah nih di ngatur MC ini orang. Hera nih, baru reuni ya. Oh, iya. Iya, benar Jadi benar. gini, saya sebagai IO yang dari tahun 2011 usaha IO nih ya. Jadi untuk alumni-alumni sekolah saya ya alhamdulillah ya, mungkin seneng ya karena ada saya. Setiap event reuni Mhm. itu saya jadi ketua acaranya. Jadi yang Nggak mau capek. suruh ngurusin acaranya gue, yang Heeh. ini gue. Jadi panitianya yang ngurusin yang lain sih ya. Cuman Mhm kalau udah acara serahin ke Ega. mhm. Itu yang dari jadi tuh gue tuh bikin reuni itu dari reuni SD, nah, reuni SMP berapa kali, reuni Mhm. SMA berapa kali, sampai reuni kampus juga beberapa kali. Itu semua Mmm, gue handle. Ya itu resiko saya sebagai IO ya. Suka mmm. ditunjuk tanpa ditanya. Heeh. Pokoknya elu itu. Gila. Ya ini ngalamin lah SMP. Ini untuk Iya, yang setiap 5 tahun kan. heeh, Eh, mengurangi jadi keribetan kan, reuni ya? 20 tahun, 25 sampai 30 itu udah kerjaannya. SD, SMP, SMA, sampai Nah, kuliah. heeh Kuliah cukup sekali lah kemarin, udah cukup 25 tahun. Karena kan luas kan. Jadi heeh, kita bikin event saya di Unpad itu pertama kali event reuni akbar yang bisa melibatkan 17 fakultas waktu tahun 93, 94 waktu 94 waktu pertama kali masuk. mmm, Event pertama yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang lah kayak gitu. wow, Itu udah cukup iya sekali iya. bikin event di kampus tercinta. Tapi event gede, ada artisnya, ada segala macam kayak gitu. Cita-cita apa? Nggak pengen bikin acara apa, event apa yang belum kesampaian? Oh, i- Datengin artis luar negeri? kalau itu kalau untuk musik enggak sih kayaknya. Enggak ya? Kalau untuk musik karena Oke oke, saya sih apa? outing Jadi untuk gathering ini ya. heeh, Saya pengennya apa? kalau untuk outing gathering ini saya mau bawa klien eh outing Mhm, kalau ada ya, ada klien yang menawarkan saya outing untuk keliling Eropa. mmm, Itu. Dan di kenapa sana Eropa? belum pernah aja. Asia udah berapa negara ini, Heeh, pokoknya Eropa belum pernah. Dan di Eropa itu kita mau buat acara Amazing Race di sana gitu. Jadi kalau untuk event ya, oh, seru seru, untuk event. Jadi saya mau bikin event, mhm, mudah-mudahan ada klien ya yang punya budget besar ya gitu ya. Jadi heeh dibikinin acara fun games atau gathering heeh, keliling amazing Eropa. race, Itu salah keren banget, satunya kayak mhm, gitu. Terus itu kan di gathering. Kalau di sportnya sih saya pengen bikin sebuah event sepak bola ya. Sepak bola lagi, liga anak-anak. Usia dini, bukan liga dewasa atau liga yang profesional. Jadi sekarang ini lagi handle ini, berapa bulan ini saya juga lagi handle event liga anak-anak usia dini. Liga sepak bola untuk kategori U9 sampai U16. Jadi ada 8 kategori lagi mmm, handle mhm, sampai akhir bulan ini. Itu mmm, setiap hari Minggu tapi bikin mhm, eventnya setiap hari Minggu aja. Itu oh, lagi handle itu saya, lagi oke, handle itu. iya iya, Dari bulan Januari kemarin. Gak ketahuan kan? Iya karena eventnya memang nggak sampai kita, cuman di situ ada puluhan plus SB yang ikut serta di liga itu gitu loh. balik Ya, ke passion-nya Ega ya, ya. sebagai Karena saya pemain sepak bola, bola. Ya. Jadi suka sepak intinya bola, gini, di teman-teman kalau emang jadi IO, jadi event organizer itu inget ya ini ya, inget ya. Teman-teman harus do what you love and love what you do. mmm, Capek nggak akan kerasa kalau passion lu di situ. yes, betul, Kalau lu suka sama kerjaan lu, capek lu nggak akan lu rasain kayak gitu. Itulah betul ya. banget, Karena passion gue emang di event, heeh, ya secapek-capek apapun ya karena itu passion, itu bisa jauh mengurangi rasa ya lelah buat itu. Jadi gue semangat terus kayak gitu kalau udah yes. kerjaan event. Tapi ini ya itu tadi ya, lanjut lagi. Jangan terlalu banyak terima event. Pusing guys. Sebulan sekali aja udah lumayan. Sebulan 2 kali itu bener-bener.
Karena teman-teman yang namanya mempersiapkan event, tahu Mhm, sendiri ya, mhm. nggak sehari langsung besok event langsung Iya, ada gitu, langsung jadi itu enggak. kita juga mesti kontak Itu bener-bener vendor-vendor, iya. nge-deal lagi Dan ya sama nanti vendor. sambil berjalan teman-teman bisa menghandle event dengan waktu yang singkat. Hmm, Ya. oke. Yang seperti tadi ada event yang tadi, yang launching tadi, Heeh. dalam waktu seminggu kita harus bisa memecahkan rekor muri dengan membawa 2.000-an orang. Gitu. Iya. Yes. Oke, Ingat itu ya. sip. Do what you love and love what Love you what do. you do. Oke. Oke. Kita banyak dengar cerita seru dari Ega ya, Hmm. dan teman-teman yang mau terjun ke dunia IO banyak belajar dari Ega. Suksesnya Ega mulai dari awal, walaupun awalnya kecebur, tapi akhirnya bisa melakukan ini dengan profesional dan Ya. berjalan selama udah berapa tahun ya, Ega? 2011 ya, Dari fix 11 ya, berarti sampai 13 ya berarti. 13 tahun ya, 13 tahun dan di dunia IO. akan maju terus insya Allah. Insya Allah. Oke. Sudah mulai semakin berkembang setelah Heeh. sejak pandemi, Mm-mm. event-event sudah semakin banyak. Ya. Pokoknya teman-teman tetap semangat, keep kreatif ya. Yes. Kreativitas adalah saat dimana otak kita bersenang-senang. Gitu Ingat ya? ya. Heeh, betul Ya, betul. Heeh. kreativitas adalah saat dimana otak kita bersenang-senang. Makanya senang terus kan, semangat terus modelannya. Iya, Oke. mikirnya gitu ya. Thank you Iya. ya, Kak. Oke, thank you Thank juga you Hera. banget. Sehat selalu. Semoga Yes, eventnya sukses thank you, thank terus you. ya. Amazing Race-nya Eropa. Yes, amazing Kali-kali gue bisa keliling Eropa ikutan ikutan ya. ya. Atau nanti kita atur ya gimana? Iya. Budgetnya berapa itu ntar? Oke, Siap, teman-teman. Semangat teman-teman. ya. Sehat selalu. Yes. Thank you semuanya. Oke, bye. Bye-bye.